Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan nama anggota Mesica, Zahra Aulia Rahma, dan saya sendiri Rahmadani. Kami dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai konsep pemantulan, yaitu 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar, 2. Pemantulan cahaya pada cermin cembung, dan 3. Pemantulan cahaya pada cermin ceku. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah optik dengan dosen pengampu Bapak Sudirman SPD MSI. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada saat kita ingin pergi ke sekolah atau ke kampus, tentunya kita ingin terlihat rapi. Untuk melihat dan memperhatikan penampilan, kita melihat diri kita di dalam cermin. Nah, bagaimana kita bisa melihat bayangan dalam cermin? Nah, bayangan itu terjadi akibat adanya pemantulan cahaya yang menuju ke cermin. Nah, kita misalkan contoh di sini, saya mempunyai seorang bayi yang sedang bercermin di sebuah cermin datar. Kalau dilihat dari foto terlihat ada 2 bayi, padahal sebenarnya ada 1 bayi. Satunya merupakan bayangan yang dihasilkan pada cermin datar oleh karena adanya pemantulan cahaya. Nah, bagaimana proses pemantulan cahaya terjadi? Kita akan belajar pada video kali ini. Misalkan kita ingin melihat pembentukan cahaya pada benda. Di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu lantai. Lantainya saya akan buat seperti ini. Ini lantainya. Kemudian ada cermin. Cerminnya kita akan buat pakai tinta biru. Cerminnya cermin datar. Kemudian kita ingin menggambarkan bayangan sebuah benda, misalkan benda yang mudah terlebih dahulu yaitu adalah panah. Panahnya saya gambarkan di sini, tinta merah ini adalah bendanya. Panahnya mengarah ke atas. Kita akan membentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin datar bayangan dari panah ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggambarkan terlebih dahulu sinar yang datang menuju ke cermin. Perlu diingat, sinar yang datang menuju ke cermin hanya pada sisi depan cermin, atau sisi yang mengkilat. Ini adalah sisi depan cerminnya, sisi mengkilatnya, dan ini adalah sisi belakang cermin. Perlu diingat, sinar datang menuju cermin hanya pada sisi cermin atau tidak mungkin berada di belakang cermin. Kita gambarkan sinar pertamanya. Sinar pertama itu berasal dari bendanya ini. Misalnya sinar datangnya sudutnya bebas. Sinar ini datang dari bendanya. Saya akan buat sinar datangnya seperti ini dengan sudut yang bebas. Nah, tetapi bukan berarti bendanya itu selalu harus benda yang menghasilkan cahaya. Tidak juga bendanya harus menghasilkan cahaya. Sinar cahaya yang datang dari benda itu bukan berarti benda menghasilkan. Itu bisa saja hasil pemantulan dari sumber lain. Misalnya di sini ada lampu. Ada lampu, kemudian dia memberikan sinar-sinar, kemudian sinar tersebut menuju ke benda, dan benda itu dipantulkan lagi menuju cerminnya. Nah, kita akan lihat di sini, merupakan sinar yang pertama, ini adalah sinar yang pertama, kita akan menggambarkan sinar pantulnya. Bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah kita harus menggambarkan garis normalnya, yaitu adalah garis yang tegak lurus dengan cerminnya ini. Saya akan buat garis normalnya di sini. Garis normalnya itu harus putus-putus, yang tegak lurus dengan cermin. Nah, kemudian
Sudut datangnya bagaimana? Sudut datangnya, yang ini adalah sudut datangnya, ini sudut datangnya, dan dengan sudut pantulnya itu harus sama, jadi harus seperti ini. Ini adalah sinar pantulnya. Kurang presisi. Ini adalah sudut pantulnya. Sudut pantulnya itu harus sama dengan sudut datangnya. Nah, ini yang atas dengan yang bawah itu harus sama. Nah, kemudian kita butuh sinar kedua, yaitu adalah sudutnya yang harus bebas juga. Misalnya sudutnya seperti ini, menuju ke cermin yang tegak lurus. Ada lagi yang namanya yang baru, yang dia itu tegak lurus dengan cermin. Nah, bagaimana sinar pantulnya? Ingat, gambar garis normalnya dulu. Nah, maka kita bisa lihat di sini, mereka sejajar, berarti sudut antara sinar datang dan garis normal itu 0 derajat. Berarti sudut pantulnya juga 0 derajat, atau dipantulkan balik. Jadi dia, karena dia tegak lurus dengan cermin, garis normalnya juga tegak lurus, maka dia akan dipantulkan balik. Jadi, sinar pantulnya itu 0 derajat sama sudutnya. Kita bisa melihat di sini ada dua sinar pantul. Sinar pantul yang pertama di sini, sinar pantul yang kedua di sini. Mereka tidak bertemu. Kemudian mereka bertemunya di mana? Bertemunya di dalam cermin, yaitu adalah perpanjangan dari sinar pantulnya. Jadi sinar pantul ini kita akan perpanjang. Kita gambar perpanjangannya seperti ini. Ini adalah sinar pantulnya yang akan kita perpanjang. Perpanjangan sinar pantulnya itu kita akan gambar dengan garis putus-putus. Kemudian yang ini juga kita akan gambar dengan garis putus-putus. Nah, ini oke. Sinar pantul yang pertama kita perpanjang sampai ke dalam cermin, tapi perpanjangannya harus digambar dalam garis putus-putus ya. Kita gambarkan juga perpanjangan sinar pantul yang kedua, yang ini. Seperti ini, kita perpanjang ke dalam cermin, maka mereka akan bertemu di dalam cermin seperti itu. Ini disebut dengan perpanjangan sinar pantulnya. Ini disebut dengan perpotongan panjang sinar pantulnya. Mereka bertemu di suatu titik, berarti ini adalah bayangannya. Maka bayangannya, kalau kita perhatikan ya, sinar datangnya itu berasal dari ujung panahnya, berarti pertemuan juga berasal dari ujung panahnya. Ini adalah bayangannya. Nah, berarti ujung panahnya ini sama. Kita akan lihat di sini ada beberapa sifat yang kita telah berhasil menentukan bayangan ini. Bayangan ya, yang saya tuliskan ini adalah bayangannya. Ada sifat bayangan pada cermin, itu ada 5 sifat. Yang pertama itu sifat bayangan. Yang pertama itu adalah maya. Dia itu tidak nyata bayangannya. Bedanya apa? Kita akan lihat setelah ini. Yang kedua itu adalah tegak.
Tegak itu maksudnya apa? Tegak itu dia tidak terbalik. Kalau kita lihat ini panahnya arah ke atas, maka bayangan juga akan arah panahnya ke atas. Kalau kepala Anda di atas, kaki Anda di bawah, bukan berarti bayangannya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Yang ketiga itu jaraknya sama. Kalau misalkan ini ya, ini adalah namanya jarak benda atau kita bisa sebut dengan S. Jaraknya itu 10 cm, maka jarak bayangannya itu juga 10 cm. Jarak bayangan itu kita lambangkan dengan S aksen juga sama, 10 cm. S sama dengan S aksen. Yang keempat, ukurannya sama. Ukurannya sama. Kita misalkan benda ini kan tingginya 5 cm, maka bayangannya juga harus 5 cm. Jadi ukuran antara benda dengan bayangan itu sama. Dan yang terakhir itu adalah terbalik antara kanan dan kiri. Terbalik antara kanan dan kiri. Artinya, kalau misalnya kita lihat diri kita, mata kanan terus dipantulkan, maka mata kirinya itu adalah bayangan. Mata kiri kita menjadi bayangan. Mata kanan kita kalau dipantulkan justru menjadi mata kiri kita. Jadi terbalik. Dia antara kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melihat apa sih bedanya bayangan nyata dengan bayangan maya. Bayangan yang bisa ditangkap oleh layar itu adalah bayangan nyata. Bayangan nyata itu bisa ditangkap oleh layar. Merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Terbentuk dari perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Kemudian, apa itu bayangan maya? Bayangan maya adalah bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Tidak bisa ditangkap oleh layar. Yang merupakan bayangan terbentuk dari perpotongan, perpanjangan terbentuk dari perpotongan, bayangan, perpanjangan sinar cahaya. Agar lebih jelas apa sih bedanya itu, langsung kita ke contohnya. Contoh dari bayangan nyata itu adalah bayangan dari proyektor. Layar proyektor merupakan bayangan yang dihasilkan dari LCD. Itu bisa dia ditangkap oleh layar. Berarti ini adalah bayangan nyata. Dia bisa ditangkap oleh layar. Sementara bayangan maya itu adalah bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Contohnya yaitu adalah pada cermin tadi.
pada cermin saat kita bercermin itu, ini tidak ditangkap oleh layar, tetapi bisa dilihat di dalam cerminnya. Ia merupakan hasil dari perpotongan sinar cahaya. Bisa digambarkan, bisa kita lihat yang tadi ini adalah hasil dari perpanjangan perpotongan. Jadi perpotongan ini menghasilkan ini. Ini juga seharusnya dibuat putus-putus ya bendanya. Selanjutnya, jadi itulah merupakan konsep dari pemantulan cahaya pada cermin datar. Baiklah, di konsep kedua kita akan membahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita lihat gambar ini adalah cermin cekung. Kemudian ada seorang anak yang bercermin. Kalau kita lihat uniknya dari cermin cekung adalah kita lihat ada seorang anak yang bercermin dekat sekali dengan cermin cekung, namun kita lihat bayangannya sangat besar sekali dan dia tidak terbalik alias tegak. Tetapi kalau kita lihat di sini ada bayangan jauh sekali yang di pojok kiri atas dan itu adalah bayangan dari ayahnya dan itu terbalik. Nah, inilah uniknya dari cermin cekung. Jadi bayangan terbentuk itu akan berbeda tergantung letak benda terhadap cermin. Selanjutnya kita akan perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan sketsa dari cermin cekung atau biasa disebut dengan concave mirror. Ini itu biasa disebut dengan concave mirror. Kemudian, pada concave mirror ini terdapat principal axis atau disebut dengan sumbu utama. Sumbu utama. Oke, yang ini. Kemudian, untuk titik yang berada di tengah ini disebut dengan titik fokus atau F dan juga titik C. Ini adalah titik fokusnya dan ini adalah C. Nah, C ini ada yang bilang titik R, ada yang bilang titik M, kemudian ada juga yang bilang titik P. Dan itu sama saja. Intinya bebas karena hanya sebagai simbol saja. Titik C ini dikenal dengan titik pusat kelengkungan. Titik pusat kelengkungan. Baiklah. Jadi kalau kamu lihat cerminnya, ketika diperpanjang seperti lingkaran, titik C ini akan menjadi pusat dari lingkaran tersebut sehingga titik ini disebut dengan pusat kelengkungan. Jadi C ini adalah pusat dari ketika cermin ini diperpanjang membentuk lingkaran, dia menjadi pusatnya. Adapun ciri-ciri cermin cekung. Yang pertama, sinar-sinar sejajar dengan sumbu utama atau parallel rays. Ini adalah sumbu utamanya atau parallel rays. Oke, sinar ini akan selalu dipantulkan menuju fokus. Ketika ini, sinarnya dipantulkan selalu menuju fokus yang sejajar dengan sumbu utama. Ini apabila dipantulkan, dia juga akan menuju fokus. Ini juga menuju fokus dan ini juga menuju fokus. Kemudian, makanya cermin cekung ini disebut sebagai cermin yang apa? Konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen artinya memusatkan sinar-sinar atau mengumpulkan sinar. Lalu bagaimana proses membentuknya bayangan pada cermin cekung? Sebelumnya kita perlu belajar yang namanya ada sinar istimewa.
Sinar istimewa sendiri diartikan sebagai sinar datang yang menuju cermin cekung, tetapi ada karakteristik khusus agar mudah dipahami. Sinar-sinar istimewa. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sketsa dari cermin cekung. Yang ini. Ini adalah sketsa. Ini titik fokus F. Ini adalah titik fokus F-nya. Kemudian ada titik M atau titik C. Ini C ya. C dan M itu sama saja yang sudah saya sebutkan. Ternyata F adalah R per 2. F adalah R per 2. Mengapa begitu? Karena F ini, mohon maaf, ini 2. Berada di tengah-tengah antara C dan P. Jadi, di sini ada sinar-sinar istimewa dari cermin cekung. Apa saja? Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi, ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utamanya yang ini, dia datang sejajar seperti ini, dia akan dipantulkan ke titik fokusnya seperti ini. Dia datang akan dipantulkan ke titik fokusnya. Kemudian, sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi, kalau ada yang datang melalui titik fokus, misalnya ini, datang melalui titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi, ini adalah kebalikan dari sifat sinar-sinar istimewa yang pertama. Dan yang terakhir adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali. Jadi kalau dia datang dari titik pusat kelengkungan cermin, misalnya dari sini, oke, ibaratkan kita kenal, dia akan dipantulkan kembali. Jadi itu adalah sifat-sifat dari sinar-sinar istimewa, mohon maaf, maksud saya sinar-sinar istimewa dari cermin cekung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep ketiga, yaitu adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep pemantulan cahaya pada cermin cembung. Perhatikan gambar sebelah kiri ini. Ini adalah contoh aplikasi dari cermin cembung yang biasa dipakai kalau misalnya kalian sedang mengendarai motor atau mobil. Karena pada saat berkendara kita butuh pandangan yang lebih luas. Sehingga kita membutuhkan cermin cembung untuk melihat motor atau mobil yang ada di belakang kita. Cermin cembung, kalau disketsakan, maka gambar yang akan dihasilkan ialah kebalikan dari cermin cekung. Jika kita belajar cermin cekung, cerminnya seperti ini, maka cermin cembung itu kebalikan dari cermin cekung. Dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Ini cermin cekung dan ini cermin cembung. Misalnya ya, cermin cekung ia mengarah ke dalam. Sementara cermin cembung itu dia akan mengarahkan keluar. Cekung dia mengarahkan ke dalam, cembung mengarahkan keluar. Ini adalah sisi depannya dan ini adalah sisi belakangnya. Cermin cembung itu bersifat divergen. Ini adalah kebalikan dari
cermin cekung yang konvergen. Arti dari divergen itu adalah kebalikan dari cermin cekung. Kalau kamu lihat sinarnya itu sejajar dengan sumbu utama alias principal axis, sehingga sinar akan disebar. Kalau cermin cekung kita belajar sebelumnya, itu sinarnya itu memusat ke tengah, sementara ini dia akan menyebar keluar. Karena itulah dinamakan dengan cermin divergen yang menyebarkan sinar. Adapun ciri-ciri berikut dari cermin cembung ialah pada titik fokus F. Ini adalah titik fokus F. Dan juga pada pusat kelengkungannya C, kita akan gambarkan seperti lingkaran. Ketika kita akan gambarkan seperti lingkaran, maka C ini dia berada di dalam cermin. Mengapa di dalam cermin? Karena ia menjorok keluar. Maka C kita gambarkan seperti lingkaran, maka titik C akan menjadi pusat kelengkungan. Ketika kita gambarkan lingkaran ya, ini akan menjadi pusat kelengkungan. Kita gambarkan. Nah, bagaimana dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung? Maka berlaku yang namanya F sama dengan R/2 seperti sebelumnya. Kemudian untuk pembagian ruangannya, karena fokus dan titik pusat kelengkungan berada di dalam cermin, maka ruang 1, 2, dan 3. Ingat, ruang 1 antara O, ini O, dan fokusnya ini adalah ruang 1. Ruang 2 antara titik fokus dan R. R ini sama saja dengan C, F, dan R. Dan ruang 3 antara R ke kanan tak hingga. Dan ruangan 4 antara O ke kiri tak hingga. Nah, pada cermin cembung, kita hanya bisa meletakkan benda pada ruangan 4 saja. Kenapa? Karena ruang 1, 2, dan 3 itu terletak di dalam cermin. Ini di dalam, ini di luar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar istimewa pada cermin cembung sedikit berbeda, tetapi mirip dengan cermin cekung sebelumnya. Langsung saja, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Nah, ada kata seolah-olah dari titik fokus. Ingat, kata seolah-olah itu penting. Kenapa? Karena sinar tidak bisa lewat fokus dalam cermin. Ini adalah titik putus-putus. Nanti kita akan gambarkan. Sekarang kita akan gambarkan. Misalnya ada sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, maksud dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ini, dia akan dibuat garis putus-putus. Anggap saja lurus seperti ini. Jadi dia dipantulkan seolah-olah dari F. Namun pada dasarnya dia ini tidak bisa menembus yang namanya dalam cermin. Yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus. Menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini adalah kebalikannya. Ketika ada sinar datang yang menuju ke titik fokus, kita misalkan di sini ada sinar datang, dia menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ini sumbu utamanya. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik kelengkungan, cermin, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik tersebut. Jadi, karena jaraknya agak panjang, kita pakai mister. Misalnya ada sinar datang yang menuju ke titik kelengkungan. Seperti ini, dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik tersebut. Jadi, dia kembali
ke dia masuk dan dia kembali. Itulah sinar istimewa dari cermin cembung. Kalau dibandingkan dengan cermin cekung, bedanya hanya di kata seolah-olah. Karena memang fokus sama R-nya tidak mungkin dilewati. Mungkin itu saja video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.